Menteri Pertanian dari Nasdem, Syahrul Yassin Limpo, dipanggil KPK. Menurut informasi, dia sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kasus ini kemudian dikait-kaitkan dengan masalah politik dengan dukungan Nasdem terhadap Anies Baswedan. Padahal kasus ini adalah kasus murni hukum karena banyak menteri dari partai koalisi di pemerintahan Jokowi juga tersangkut KPK. Menteri dari PDIP, dari Golkar, dari PKB semua pernah kena kasus di KPK. Fatwa itu pendapat. Fatwa bisa didebat. Fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, meniscayakan toleransi. Dan sebaik-baik fatwa, suara hati nurani. Inilah Fatwa Guntur Romli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Shalom Aleichem. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Widedong Tien. Rahayu. Salam Nusantara. Kasus pemanggilan KPK terhadap Menteri Pertanian dari Nasdem, Syahrul Yassin Limpo, dikait-kaitkan dengan masalah politik. Dibilang bahwa KPK memanggil Syahrul Yassin Limpo karena dikaitkan dukungan Nasdem kepada Anies Baswedan. Lagi-lagi ini adalah framing yang buruk, tuduhan yang busuk, karena kasus korupsi yang sekarang digarap oleh KPK di Kementerian Pertanian merupakan kasus yang murni hukum. Semua dikaitkan dengan politik, semuanya dikaitkan dengan Anies Baswedan, termasuk isu dan fitnah, upaya untuk menjegal pencapresan Anies Baswedan. Padahal buat apa Anies dijegal? Suaranya saja terus turun. Kemudian koalisi perubahan, di mana di situ ada Nasdem, PKS dan Demokrat juga tidak solid-solid amat. Bahkan sudah saling ancam-mengancam. Antara Nasdem dengan Demokrat misalnya soal deadline yang diberikan oleh Demokrat untuk pengumuman cawapres Anies Baswedan, di mana AHY lah yang harus menjadi cawapres. Sementara PKS juga tidak mau menjadikan AHY sebagai cawapres Anies Baswedan karena PKS memiliki calon sendiri. Tidak adanya kesolidan dalam koalisi perubahan antara Nasdem, PKS, dan Demokrat, kemudian juga kasus-kasus korupsi yang memang sudah tampak terbiasa di beberapa kementerian, sehingga Syahrul Yassin Limpo dan juga sebelumnya Sekjen Nasdem Joni Plate juga ditangkap oleh kejaksaan, maka ini sudah menjadi kata akhir dari koalisi perubahan Anies Baswedan. Tapi terkait kasus hukum yang menimpa saat ini terhadap Syahrul Yassin Limpo, Menteri Pertanian dari Nasdem, memang sebenarnya adalah kasus yang benar-benar hukum. Persis seperti juga kasus yang terkait dengan Joni Plate, Sekjen Nasdem. Karena kalau kita melihat rekam jejak KPK dalam menangani pemberantasan korupsi, maka tidak ada yang namanya partai koalisi di pemerintahan Jokowi yang tidak pernah terkena kasus KPK. Kita masih ingat bagaimana Menteri Sosial dari PDIP yang juga kena kasus KPK. Kemudian juga Menteri Olahraga dari PKB juga pernah kena kasus KPK. Menteri Kelautan dan Perikanan dari Gerindra juga pernah kena kasus di KPK. Dan semuanya itu adalah partai-partai yang masuk dalam koalisi pemerintahan Jokowi. Karena itu, kalaupun saat ini Syahrul Yassin Limpo terkena kasus KPK, maka sekali lagi ini bukan masalah politik. Tetapi benar-benar murni kasus karena tidak ada yang namanya perlindungan, tidak ada yang namanya pretensi mengaitkan kasus hukum, mengaitkan kasus pemberantasan korupsi dengan masalah politik, apalagi dengan partai politik. Oleh karena itu, semua tuduhan, semua framing yang mengaitkan kasus-kasus hukum, baik terhadap Sekjen Nasdem Joni Plate di Kejaksaan, yang sudah diusut oleh Kejaksaan jauh sebelum Nasdem
memutuskan mengumumkan pencapresan Anies Baswedan, dan juga kasus Syahrul Yassin Limpo saat ini yang benar-benar digarap oleh KPK adalah semuanya murni kasus hukum. Kejaksaan dan KPK melakukan tindakan, melakukan proses hukum berdasarkan bukti-bukti yang sudah ada. Bukan berdasarkan pesanan politik, bukan berdasarkan pretensi, ataupun juga suka atau tidak suka terhadap suatu koalisi atau terhadap suatu partai, tapi benar-benar kepada bukti-bukti yang sudah ada, yang sudah dipegang oleh para penegak hukum, baik di kejaksaan dan juga di KPK. Oleh karena itu, hentikan segala framing, hentikan segala tuduhan, hentikan segala fitnah yang mengaitkan kasus penegakan hukum terhadap Sekjen Nasdem, Joni Plate, dan juga Menteri Pertanian dari Nasdem, Syahrul Yassin Limpo, dengan masalah politik, apalagi dengan pencapresan Anies Baswedan yang jelas-jelas suaranya sudah semakin lama semakin menukik, terjun bebas, tidak perlu dijegal pun, pasti koalisi perubahan itu akan bubar dengan sendirinya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.